Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran wa syukran lillah amma ba'du. Ya sahabat-sahabat, kembali lagi bersama saya Ki Sabrang Pamungkas. Kali ini saya lagi berada di desa apa Pak namanya ini? Desa Troloyo, yaitu di makam Mbah Pitu, sahabat-sahabat ya. Yang mungkin sahabat-sahabat ada sebagian di antara sahabat-sahabat yang sudah mendengar masalah makam Mbah Wali Pitu yang ada di situs Troloyo, yaitu sekitar 50 meteran dari situs Putri Kencono Wungu, sahabat-sahabat ya. Karena di musim pandemi ini tidak memungkinkan untuk memasuki makam Putri Kencono Wungu, akhirnya saya mengirim doa pada beliau, yaitu Kencono Wungu, lewat makam Mbah Wali Pitu ini. Dan ini ada lokasinya, sahabat-sahabat ya. Ini adalah lokasi, dan ini adalah juru kuncinya Mbah siapa ini Pak? Mbah Timin. Ini adalah makam Mbah Wali Pitu yang mungkin sahabat-sahabat ingin mengirimkan doa bisa datang ke situs Troloyo. Makam ini terletak di sekitar 70 meteran ya dari Mbah Syekh Jumatil Kubro. Ini juga ada sahabat saya, ini dari mana Kang? Dari Mojokerto. Oh, dari Mojokerto juga. Ini Mbak Timen udah lama Mbak jadi juru kunci di tempat ini. Oh, ternyata ini juru kuncinya baru 1 bulan, sahabat-sahabat ya. Jadi belum lengkap masalah wawasan di makam ini Mbah ya. Alhamdulillah, barokallah. Sini Kang, biar masuk ke ini. Kang ini namanya siapa Kang? Senipan. Oh, seniman. Sering ziarah ke sini Kang? Jarang. Bisa 1 bulan berapa kali Kang kira-kira ke tempat ini? Di sini saya biasanya Kamis. Tiap Kamis Kliwon. Oh iya. Ini menurut Mbah Timin ini itu sama Kencono Wungu sejajar apa gimana ini makam Mbah Wali Pitu atau Eyang Pitu ini Mbah? Ini makam sejajar Kencono Wungu apa gimana? Yang kerajaan. Oh, kerajaan. Oh, iya. Soalnya dari meditasi saya tadi ini Mbah, ini sama Kencono Wungu masih sejajar Mbah, masih sejajar. Cuman ini dari meditasi yang saya lihat tadi ini Mbah, saya sewaktu melakukan meditasi di sini bukan pengawalnya Kencono Wungu Mbah, tapi ini salah satu yang menyebarkan agama Islam di tempat ini Mbah. Tapi itu dari dari mata batin saya Mbah. Cuman kalau masalah pendapat dari orang lain saya kurang paham Mbah. Ini saya tadi kan menangkap sewaktu saya meditasi di tempat ini adalah salah satu juga penyebar agama Islam yang ada di tempat ini Mbah. Cuman masalah namanya saya kurang paham Mbah, karena saya tidak menanyakan sampai di situ, cuman menanyakan apakah ini benar dari pengawal Putri Kencono Wungu, tapi ternyata ini adalah salah satu penyebar agama Islam yang ada di sini Mbah. Cuman karena ini tidak memungkinkan, kurang memungkinkan untuk masuk ke Putri Kencono Wungu Mbah, cukup saya mengirimkan doa dari tempat ini aja Mbah, karena mungkin lagi pandemi Covid dan lagi ditutup semua Mbah.
Karena segala sesuatu itu gini Mbak, kalau nggak bisa masuk ke dalam makamnya cukup mendoakan dari jauh itu nggak masalah Mbak, karena yang penting itu diniatkan dari hati. Niat. Ini Mbah ini sering Mbah di sini Mbah, jenengan ini sering ke tempat ini. Misalkan napa-napa. Oh yang merawat ini Mbah. Iya. Napa ini. Ini desanya apa Mbah? Kesatono iku lawae Trolojo. Oh Selorjo. Iya. Oh kecamatan Troloyo Mbah. Iya. Oh, kabupatennya Mojokerto Mbah. Potong ya. Oh. Ini Mbah rokok Mbah. Ya. Sekarang ini gini Mbah, hampir tiap hari waktu masa pandemi Covid ini banyak orang meninggal Mbah. Hampir tiap hari, bukan di sini, bahkan di tempat aku itu Mbah, hampir tiap hari ada Mbah. Karena masa pandemi Covid ini sebenarnya ini gini Mbah, yang membawa Covid ini sebenarnya angin Mbah, udaranya Mbah. Jadi semua manusia itu sebenarnya udah menghirup udara racun ini. Mungkin karena aku menjenengan makan senipan ini fisik kuat Mbah tadi, jadi tidak sampai terjadi hal yang fatal, misalkan sakit atau meninggal gitu Mbah. Iya. Tapi kita harus hati-hati Mbah dengan masalah ini, dan untuk menetralkan racun-racun Covid ini Mbah, insya Allah bisa dengan mengkonsumsi air kelapa Mbah selama 1 minggu 3 kali. Di samping itu bisa juga dengan minum jahe Mbah, air jahe. Tapi di samping itu kita juga harus memohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala Mbah. Karena di samping itu kan yang ngasih hidup mati dan penyakit itu Gusti Allah Mbah. Kita kan cuma berusaha sebisa mungkin, mudah-mudahan kita dikasih selamat, umur panjang, dan dijauhkan dari pandemi Covid ini, dan mudah-mudahan Covid ini bisa segera berakhir Mbah. Harapan kita kan seperti itu Mbah. Karena hampir setiap hari itu banyak Mbah orang meninggal. Itu karena gini Mbah, orang yang meninggal itu tidak semua terkena Covid Mbah. Meski kadang semua di Covid kan, tidak semua orang yang meninggal itu terkena Covid. Bisa jadi karena jantung, darah tinggi, setelah menghirup udara ini Mbah, karena udara ini udah tercemar dengan racun yang disebut Covid-19, akhirnya tidak kuat fisiknya, akhirnya meninggal. Seperti itu loh Mbah. Dan mudah-mudahan kita ini Mbah sering silaturahmi kepada kekasih Allah kayak wali 7 atau wali pitu ini, mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaatnya, bisa terhindar dari bala bencana terutama Covid-19 Mbah. Makanya itu Mbah, kalau kita pulang, kalau sampai pulang, saya pulang sampai rumah, biasakan Mbah cuci muka, cuci tangan, agar virus-virus di tangan ini tidak sampai terbawa ke dalam rumah Mbah. Kalau udah terbawa ke dalam rumah itu bisa bahaya Mbah, misalkan bisa keluarga kita batuk, pilek gitu Mbah. Ini ada pesan-pesan Mbah untuk sahabat-sahabat masalah wali pitu ini Mbah. Ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Mbah. Ada pesan-pesan? Ya, pernah tuh. Oh nggak ada. Ini Kang Senipan ada pesan-pesan Kang? Oh ya sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Dan di samping itu pesan saya, jangan lupa berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi Covid ini segera berakhir dan kita semua bisa selamat, keluarga kita, sanak famili kita bisa terhindar dari bala mara bahaya yaitu Covid-19. Dan mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia, warga Indonesia bisa selamat dari pandemi Covid-19, panjang umur,
dan segera berakhir dan bisa beraktivitas kembali ya sahabat-sahabat. Ya, demikian pesan-pesan dari saya. Mudah-mudahan semua sahabat dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa usahain setiap habis maghrib atau subuh untuk membaca ayat kursi sebanyak 3 kali agar terhindar dari mara bahaya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para malaikatnya. Ya sahabat-sahabat, demikian pesan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti perjalanan di channel YouTube kami. Dan jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen untuk membantu channel kami agar bisa terus berkembang dan terus berkarya untuk Anda. Dan buat sahabat-sahabat dimanapun Anda berada yang mengalami berbagai macam problem masalah kehidupan, terutama masalah asmara, bisa konsultasi di nomor HP kami 08233815759. Insya Allah berbagai macam problem hidup Anda akan kami bantu sebaik mungkin, baik itu pengasihan, pelet, pelarisan, dan pengobatan santet. Ya demikian, saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mengikuti perjalanan di channel YouTube kami, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.